Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwanna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib fi hadzal yaum atau fi hadzal nahar as-sa'id al-mubarak ya. Nahnu wasalna ila akhir al-yaum, akhir al-liqa. Insyaallah fi hadhihi al-maddah, maddah tarikh tasyri' al-islami ya. Wa insyaallah ba'da intihaina fi hadzal usbu' min jami'il mawad sanastaqbil ya fil usbu' al-ati yaumu al-ikhtibar atau yaumul imtihan an-nihai bil fasli dirasi asan insyaallah. Ya, bidayatuhu tarikhan wahid wa ishrin ya. Wa sayubda fi hadzal yaum al-imtihan al-awwal yakni bi hadhihi al-maddah. Antum nazartum al-jadwal? Halo? Naam, Ustazah. Nazarna Ustazah. Tapi karena anak kama qultu fi al-usbu' al-madhi anna yani al-imtihanuna fi hadzal maddah hadza bi irsali madza video ya ila Google Drive wa man ista'adda wa man qarintaha min hadhihi al-wajibah falyursil qabla maji'i yaumil isnin fil usbu' al-ati. Paham tuh? Ya. Jadi kalau yang udah selesai bikin videonya silakan dikirim ya. Tapi tentunya disiapin dulu dong link Zoom-nya. Link Google Drive-nya. Siapa PJ-nya? Ustazah. Siapa? Amanda Ustazah. Amanda. Oke ya, nanti di-share ya. Amanda ya. Link Google Drive-nya sehingga kawan-kawan yang sudah siap bisa langsung kirim ya. Deadline-nya tanggal 21 itu ya. Sudah jelas ya arahan untuk pengiriman videonya? Sudah apa belum? Halo? Mana nih suaranya nih? Sudah. Nah, gitu ya. Jadi 3 video durasi maksimal 10 menit, ya lebih boleh lah. Gitu ya. Jadi tentang at-tasyrif fi asri nubuwah, summa hayatul a'immah al-arba'ah ya, tapi pilih aja 2 ya, satu dari ulama ahli hadis, satu dari ulama ahli ro'i ya. Yang terakhir pilihan terserah mau yang judul yang mana yang divideokan. Videonya dengan mata terbuka tertutup? Terbuka aja, Ustazah. Tertutup lah. Kan saya bilang kan biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi saya pengen kalian tuh betul-betul menghayati di luar kepala gitu. Ya, benar nggak? Di luar kepala. Saya nggak mau nanti saya suzon ke kalian, oh ini lancar banget. Wah, ternyata di sebelahnya ketika nge-shoot video ada contekannya ya. Saya nggak mau suzon ya. Banyak-banyakin dosa aja. Jadi ya udah tutup mata aja lah. Oke. Nah, Ustazah. Ya, insya Allah ya. Dimudahkan. Kirimnya ke email, Ustazah. Kalau email biasanya ada batasannya, Ustazah. Google Drive. Nanti Amanda siapin ya linknya. Kayak kalian ngafal Quran, mata kuliah Quran sering ngirim video nggak? Iya, Ustazah. Ngirim saja, ngirim. Kira-kira. Pakai aplikasi Sisau. Oh, pakai Sisau. Ya kita pakai Google Drive sama aja. Bisa kok. Oke ya, nanti kalau yang ada kendala silakan hubungi adminnya tuh, Amanda siap membantu. Oke, Amanda. Oke, ya. Tep la nutawil al-kalam mubasyarah nabda hadzal daras bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Tayyib mubasyar nu'ti al-fursah ila al-firqah al-akhirah. Al-waqtu lahum. Fadhal. Mohon maaf sebentar. Nanti usahakan dijelasinnya agak cepat ya. Jadi karena ini berhubungan dengan tugas UAS, jadi kemarin saya minta yang kelompok berapa tuh 9-10 ya.
yang tentang Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal ya. Sudah bersiap di sini? Kelompoknya siapa di sini? Vicky ya? Benar nggak? Ntar saya buka. Nihayatus Sabna ada? Nihayatus Sabna, Halim, Tursina sama Vicky kelompok 9, kemudian kelompok 10 ada Rahman, Zulkifli, Marwa sama Azhar Azhar Akmal. Ya, untuk menyampaikan nanti share ini aja PPT-nya singkat padat. Oke, harap bersiap. Oke, sekarang silakan kelompok 12. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahnu min firqatil akhirah yakni al-firqah. Sanuqaddimukum an maddati darsi bidawrus sadis wa huwa fi asri sukut di Baghdad. Wa mubasyara al-mutakalim al-awal li akhina Fikri Akbar Fadilah falyatafaddal mashkur. Afwan, Fakih Hanifi awalan. Ya, siapa duluan? Oke. Yang mana nih? Kok Imam Abu Hanifah? Oh, sorry. Kok ini langsung ini? Nah, ini, yuk. Silakan. Afwan, ilmu takalim al-awal li akhina Fakih Hanifi falyatafaddal mashkura. Fakih mana Fakih? Fakih Hanifi saja. Fakih mawjud? Halo? Fakih mawjud enggak? Rubama lam Rehan? yakun. Hal Fakih hadar? Hah? Nggak ada ya? Haidar, cariin dong. Fakih datang nggak tuh? Nggak ada ya? Ada Ustazah. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Oh, kenapa nggak ada nih? Tadi pelajaran pertama hadir nggak? Hah? Halo? Kayaknya enggak saya tadi. Nggak kelihatan Oh. saja tadi. Tiduran kali saja. Ya udah kalau nggak ada orangnya siapa tuh? Ya udah antara Rehan sama Fikri lah. Ya cepat. طيب نخطو إلى الموضوع الأول انطلاقا من الأسئلة الذي ألقت الأستاذة يعني بين حالة الفقه في الدور السادس في عصر سقوط بغداد على يد هولاكو في منتصف القرن السابع الهجري إلى الآن وهو دور التقليد والمحض. Oke, jadi pembahasan kita pada kali ini adalah tentang fase ke-6, yaitu fase yang dimana runtuhnya Baghdad
di atas kekuasaan Hulaku pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai sekarang, yaitu yang disebut dengan fase taklid wal mahid. Itu nggak pakai wow itu. Taklidul mahad. Darut taklidil mahad. Mahad al-ma'na mana Mahdu al-mahdu itu tak gitu. Doang gitu. Oh, taklid. Oh. Darut Ya. taklidil mahad تميز الفقه في هذه المرحلة تميز الفقه في هذه المرحلة بالجمود وعدم الحركة وغلب على فقهائه التقليد المطلق لمذاهب الأئمة الأربعة. Nah, jadi daur taklid atau fase taklid mutlak saja, taklid doang itu. Nah, pada fase ini fikih pada fase ini berbeda, yaitu keadaannya berupa jumud wa adamul harokah, itu jumud, stagnansi, dan tidak aktif, tidak fleksibel saja. Wa ghalaba ala fuqahaihi at-taqlid al-mutlaq limadzahibil a'immah al-arba'ah. Dan pada fase ini juga, pada era ini, para fuqaha, para ahli fikih, mereka lebih condong kepada taklid mutlak, kepada benar-benar ngikutin aja gitu. Benar-benar taklid kepada imam 4 madhab. Walam yakun taqlidu hadhil madhab al-arba'ah bilzam min haula il-a'immah. Nah, dan taklid kepada 4 imam madhab ini biilzami min haula'il itu tipe tuh linnasi ya. Jadi biilzami al-a'immah linnasi bi ayat tabi'uha, maksudnya gitu. Itu tipe itu. Ya, terus linnasi. Jadi baca dulu Fikri, baca dulu sampai habis. Bi'an yattabi'uha dari duna ini ghairiha Fikri baca dari walam yakun taklid ya. Walam yakun taqlidu hadhil madhahib al-arba'ah biilzam min haula'il a'immah linnasi bi an yattabi'uha duna ghairiha min al-madhahib faqad taraku babal ijtihadi maftuhan liman arada ad-dukhul fihi mimman huwa ahlun lahu yadullu ala dhalika ma rawa anhum. Maruya anhum. Oke, apa maksudnya? Maruya anhum. Nah, jadi fase ini itu condong kepada taklid mutlak. Jadi sama kayak fase kemarin, fase kelima, yaitu yang namanya ijtihad itu fakota rokobabal ijtihad, dan mereka udah menutup pintu berijtihad, yang dimana para fuqaha pada era ini juga mereka udah enggak lagi berijtihad seperti imam 4 mazhab, dan lebih memilih kepada taklid. Singkatnya gitu saja. Ilauna fahimtum? Hai, mana yang punya suara? Hal antum fahimtum? Halo? Hah? Mana suaranya? Ini pertemuan terakhir, semangat dong. Ayo, ini di on cam semua dong. Sama suaranya dibunyiin nggak apa-apa juga. Jangan sunyi senyap ah. Ayo. Wasalna ila asri at-taqlid al-mahad. At-taqlid al-mutlak maksudnya. Al-mahdusin al-mutlak ya. Wasu'al yakni hal kana haulai al-a'immah al-arba'ah humul ladzina amaru bitaqlid. Halo. Halo. Tahu saja lah. Lah. Izan manil ladzina yughliquna abwabal ijtihad.
Anfusuhum Ustazah. Anfusuhum. Man anfusuhum. Anfus rajun ila Man lam yurid al-ijtihad. Wa narji ila hazil faqrah yakni ashabul mazhab. Mush a'immatil mazhab. Ya. Mush itu laisa a'immatil mazhab. Ya. Jadi yang allazina yakni allazi tarak abwab al-istihad maghluqan laisa a'immatul mazhab. Bal man? Ashabul mazhab. Talamizu al-a'immah. Itu ya. Wadih? Min aina na'rif, min aina na'lam anna haula'i al-a'immah lam ya'muruna bitaqlidi ara'ihim. Min aina na'rif. Min riwayat al-atiyah. Oke, sofa badahu. Ada nggak di sini ditulis nih? Ya, next. Next sofha. Campur tuh Arab Inggris tuh. Next sofha. Ya. Ini nih. Fadal. Loadingnya cepet dong. Mau cepet beres nggak? Oke, saja. Ya, Ara'ul cepet. fuqaha'i fi nadriyati bi anna bab al-istihad maftuhan liman kana ahlan lahu. Oke. Kana al-Imam Abu Hanifah yaqul idza afta hadha ra'yu Abi Hanifah Baik. wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi faman jaa bi ahsani minhu fahuwa aula bis-shawab. Wa kana al-Imam Entar dulu, Malik stop. idza istanbata hukman yaqulu Fikri, stop dulu. Apa maksudnya nih? Maza qala Abu Hanifah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah kalau misalkan beliau berfatwa, beliau mengatakan hadaru Abu Hanifah. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa huwa ahsanu ma qadarna alaihi. Dan ini merupakan hasil yang terbaik yang bisa dilakukannya. Oke, terus. Ya abi ahsani minhu bahwa aula biswab. Dan apabila ada seorang yang berpendapat lebih baik darinya, maka ia lebih utama untuk dianggap benar. Ya. Gitu ya. Wadih ya. Hal hadzal qaul yadullu ala al-amri bitaqlid. Halo? Mana suaranya nih? Ayo. 1, 2, 3. Naam, sudah. Naam. Naam. La. Aduh, mana si Haidar? Ya. Hal hadzal qaul yadullu ala al-amri bitaqlid. Haidar? Enggak lah. La, sudah. Iya kan dia bilang, Imam Abu Hanifah bilang ini pendapat Abu Hanifah. Ya ini sudah sebaik-baiknya pendapat lah yang bisa dicapai, bisa dihasilkan. Tapi kalau ada orang lain ya yang berpendapat gitu, ya dengan pendapat yang lebih baik ya itu mungkin lebih benar gitu, lebih patut diikuti gitu ketimbang pendapatnya Abu Hanifah sendiri. Ya ini menunjukkan Abu Hanifah tuh sportif, ya enggak? Ya enggak? Iya. Kalau kita kan kebanyakan kalau kenapa? Merendah. Hah? Apa nggak kedengeran? Tawadu. Iya boleh. Ya kalau kita kan kebanyakan kalau punya pendapat kan nggak mau salah, ya nggak mau dibilang salah, pasti pendapat kita lebih benar. Tapi kalau Imam Abu Hanifah sekali bermujtahid mustaqil mutlak seperti itu ya enggak ya, keren. Oke yang kedua, Bayu, baca Bayu. Wa kana al-Imam Malik idza istanbata hakaman yaqulu li ashabihi unzuru fihi fa innahu din wa ma min ahadi illa wa ma khudh min wa ma khudhu min kalamihi wa mardudu alaihi illa sahibu hadhihi rawdah yashiru ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada al-khalifat
walamma arada Khalifatul Mansur al-Abasi an yaj'ala mautian Malik Mautian. Bacanya apa coba? Ayah ja'ala. mauto. Ayah ja'ala mauto, kitab mauto itu. Salah. Ya, Ayah ayah ja'ala ja'ala. mauto Malik. Mauto Malik. Ayah ja'ala. Ini nama kitab. Kitab masyhur. Ya, Aduh. kitab mauto saja. Kitab Nggak ada kitab mauto. kitab mauto. Mata. Masya Allah. Awas ya, ada yang salah baca. An yaj'ala mauto Malik. Malik. Nah, tuh nyambung lagi tulisannya. Gimana bacanya? Dusturon. Mana dusturon? Ayo yang tahu dustur apa dustur? Undang-undang, pedoman. Ya. Tasiru alaihi ad-daulah. Maza fa'ala al-Imam Malik? Huwa yaqbal au rafat? Rafat. Rafat. Kalau Bayu nih punya buku terus sama Presiden Jokowi di sini jadi undang-undang negara deh gitu kan. Wah, senangnya bukan main. Kalau Imam Malik enggak. Rafat. Ya, menolak ya. Ya, alasannya apa ya? Karena kezuhudan kewaraan beliau. Begitu juga beliau tidak di salah satu akwalnya dia bilang ya ini bagian salah satu bagian ilmu gitu ya. Artinya di belahan dunia lain ilmu itu juga tersebar gitu. Jangan sampai nanti kitab Muwatta ini ya disebarluaskan. Nah, nanti terjadi jumud, artinya terjadi ta'assub ya. Padahal kemungkinan ilmu di belahan dunia lain dari ulama-ulama yang lain lebih banyak, lebih bagus, lebih afdal gitu. Kurang lebih seperti itu pendapatnya Imam Malik. Masya Allah, tawaduknya. Oke, terus siapa nih ya? Selanjutnya baca nih si Ardi, ya Ardi Tama. Ardi Tama punya kakak di FDI nggak? Enggak Ustaz ya. Enggak ya. Oke, ya. Ana Imam Syafi'i yaqul Rabi. Nah, ini salah satu fakih juga nih ya. Gurunya Imam Syafi'i juga, Rabi Ar-Ra'yu ya namanya. Beliau dari ulama Ra'yu, ahli Ra'i. Terus, la tuqalliduni fi kulli ma'qul wan nazru saya. Mana? Wanzur itu wanzur. Nah, lihat dong buku muqarrarnya coba lihat. Iftahu safha mi'ah isnani wa sab'in. Saya bilang jangan percaya PowerPoint ya. Nanti kalau belajar jangan dari PowerPoint. Dari kitab muqarrar ya. Ini yang dikhawatirkan ada tipe-tipe kayak gini nih. Oke, ya wanzur fitilka wala fi zalika. 172. Boleh kawannya yang buka PDF-nya boleh dikoreksi. Ya lanjut Ardi. Tilka li nafsik fa innahu Fizalika. Wanzur fizalika li nafsik fa innahu dinun. Waqala al-Muzanni fi mukhtasarihi Tilmiz Syafi'i. Mana? Kok titik. Oh, putus. Itu mana maqal Muzanni fi mukhtasarihi bla 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 bla. Kosong. Zong. Oke lah, nanti dibaca di buku muqarrarnya. Sekarang kalam Imam Syafi'i apa? Maza qala Imam Syafi'i li sahibihi Ar-Rabi. Maza qala ya Ardi? La tuqallidni. Jangan mentaklid padaku. Oke, terus. Lanjutin. Bayin. La tuqallidni fi kulli ma'qul. Wanzur fi dzalika li nafsik fa innahu dinun. Jangan mentaklid kepadaku pada setiap omonganku saja ya. Dan lihatlah Wanzur fi dzalika li nafsika fa innahu dinun. Ya, artinya Imam Syafi'i bilang wa la ya'mur al-taqlid bi ara'ihi.
lakinnahu ya'mur ilal akhar yani ila al-arabi wa kadzalika ilal akharin ya min ashabihi litanzur ya ma ya'ti min araihim ya. Jadi disuruh lihat juga gitu ya. Katakan ulama pada masa ini tuh memiliki kapasitas yang sama ya dengan Imam Syafi'i. Saya kasih contoh seperti Imam Abu Hanifah ya, itu kan punya murid. Ada yang tahu muridnya Abu Hanifah siapa? Ada yang tahu? Yang mengarang kitab Al-Kharaj? Ada Abu Yusuf, ya, ada Zufar, ya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Abu Yusuf ini sebenarnya tuh kapasitas intelektualnya tuh 11-12 gitu dengan Imam Abu Hanifah, ya. Apalagi Imam Syafi'i dengan Ar-Rabi. Ar-Rabi ini salah satu gurunya Imam Syafi'i juga, ya, yang dari ulama ahlu ra'i gitu. Artinya ya sportif gitu, sama-sama jangan bertaklid ya. Kalau bisa menghasilkan istihad ya, mengistibakan hukum sendiri gitu. Karena semakin banyak hasil istihad ya semakin semakin baik ya, semakin banyak pilihan begitu. Ya. Gitu ya. Karena nanti kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan bilang taghayyurul fatwa ya bitaghayyuri. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Belum saya. Taghayyurul fatwa bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Awil a'raf ya. Jadi fatwa itu bisa berubah ya dengan adanya perubahan waktu ya, tempat, kebiasaan ya, uruf ya, itu pula keadaan. Oke, nanti kita bahas nanti di bagian Imam Syafi'i ya, ketika mau flashback sedikit. Oke, next. Ya, bagian siapa nih? Halo. At-tashrif fi hadzal asr. Tadi yang Imam Ahmad bin Hambal nggak disebutin ya? Nggak ada ya? saja. Iya. Nggak ada ya, Raihan? Iya saja. Itu penting juga ya menurut Ahmad bin Hambal apa? Kalau di buku coba lihat. Unzuru fi amri dinikum. Lihatlah ya atas perintah agama kalian gitu ya. Fa inna taqlid li ghairil ma'sum mazmum. Apa tuh? Taklid kepada bertaklid kepada orang yang ghair maksum itu mazmum. Apa makna mazmum? Tercela. Gitu ya. Wa fihi umyun lil basirah. Apa? Umyun lil basirah. Membutakan. Membutakan apa? Penglihatan atau mata hati? Mata hati. Ya, an-nazar penglihatan, al-basirah mata hati. Ya, jadi ini jelas ya. Ya, istihad itu penting ya, jangan bertaklid karena bertaklid kepada yang ghair maksum ya, itu mazmum ya. Kita hanya boleh bertaklid kepada siapa? Rasulullah ya, karena li'annahu ma'sum. Taib. At-tashrif fi hadzal asr. Ya, min hazi al-aqwal ya, na'rif anna haula ya imma al-mazhab ya, imma al-mazhab lam ya'muruna bi at-taqlid, lakinnahum ya'muruna bil ijtihad. Oke. Amal ladzi ya'muru bil taqlid fahum yakni ashabu hazihi al-mazahib al-fiqhiyah walisa al-a'immah al-mazahib al-fiqhiyah. Ilahuna fahimtum? Oke, ya. Oke, mana lagi? Ya. Sabab iglak belum. Tadi apa? Sabab iglak anas. Ya. Sabab iglak anas abwab al-ijtihadi fi hadzal asr. At-tashrif fi hadzal asr. Kana li syari'ati al-islamiyyati منذ قيام الدولة الإسلامية السلطان المطلق فلا يفتى ولا يقضى ولا يفتي ولا يقضي ولا يعمل إلا بها في جميع مجالات الفقه واستمر ذلك السلطان لها حتى أوائل هذا العصر ثم أخذ نطاقها يضيق بسبب مزاحمته saja.
at-tashri'at al-wad'iyah Oke. laha. Ya. Min aina naqalta hadhihi al-faqrah? Ya Rehan. Al-aslu laisa min wajibati Al-muqarrar. saja. Laisa min Manil wajibati. katib? Manil Li katib? faqih saja. Oh, ini Fakih yang nulis. Nah, Lau antum turidun an ta'rifu al-jawab min hadha soal ya. Soal yang berapa nih? Yang salis ya. Ma sabab ighlaqin nas abwab al-istihad fi hadzal asr? Iftahu fi nafsi safhah. Ya, fi safha 172. Coba Rayhan baca di situ ada. Ada nggak? Kamu muqarrarnya nggak? lama saja. PDF-nya ada nggak di kalian? Halo. Ini udah pada punya PDF-nya belum? Punya Ustazah. PDF Ya muqarrar? saja buka. Ada. Dibaca itu. Ya, jadi nanti sekali lagi saya sampaikan jangan percaya ke PowerPoint. Ya, baca ke kitabnya langsung, ke muqarrar langsung. Oke, apa nih jawabannya? Jawabannya kurang tepat ini. Coba Haidar. Iqra al-faqra al-akhirah min safha 172. Ya, Haidar. On cam dong, Dar. Halo, Haidar, on cam dong. Ya. Baca Haidar. Faqra al-akhirah. Faqra al-akhirah min safha 172. Ada nggak? Ada di situ kata-kata wasababu dzalika. Ya, Haidar, Ustazah, cepat. muqarrar saya hilang Ustazah. Aduh, Kemarin PDF-nya. sampai PDF-nya. PDF-nya ada nggak? PDF. Muqarrar kan Ustazah ya? Hilang Ustazah. Iya. Gimana sih ketua kelas nih? Cari lagi ntar di-share ke teman-teman ya. Siap. Rahman. Ada nggak Rahman? Ada Ustazah. Muqarrarnya. Oke, Iqra ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu dzalika anna hadhihi al-madhahiba qad duwinat wa wasilat ilaihim Wasalat bitariq ilaihim. bi tariqit tawaturi fal aqlu yajzimu bi sihhati riwayatiha an ashabiha duna tahrifin aw taghyirin. Waqad bayyanat ala aqwal adillati allati sahhat fi وقد بنيت على أقوى الأدلة التي صحت في نظر جمهور الفقهاء فأقبل الناس عليها وتلاشت أمام قوتها المذاهب الأخرى التي لم تبلغ من السعة والانتشار. Bayan hasba ma fahimta ya Rahman. Sebabnya itu di kuncinya pintu ijtihad itu bahwasanya tertutupnya pintu ijtihad itu. Ya. Bahwasanya mazhab ini telah dikodifikasi dan sampai kepada mereka dengan cara mutawatir. Maka ketika itu akal sudah memastikan dengan kebenaran riwayatnya dari pemiliknya, bukan tanpa adanya perubahan. Dan disandarkan kepada dalil yang kuat, yang benar, yang lebih kuat dalam pendapat jumhur fuqaha, maka manusia menerimanya. Dan hilang imam amama quwwatiha, di hadapan
kekuatan mazhab yang lain yang tidak sampai Awal intishar. Oke. Intinya inilah sebab tertutupnya pintu istihad. Nah, apa tadi diantaranya? Ya, araul ulama atau aqwalul a'immah mazahibnya sudah dikodifikasi ya dan sudah sampai ke tangan para talamiznya, para pengikutnya begitu ya. Dan akal ya. Akal lah yang menjadikan ya itu tuh dianggap paling benar begitu ya oleh ashabnya, oleh pengikutnya ya. Tanpa ya tadi tanpa adanya atau tanpa ada upaya atau keinginan untuk tahrif atau taghir, untuk merubah atau berbeda begitu ya dari pendapat imam yang tadi sudah sampai ke tangan mereka ya. Nah, kalau udah kondisi seperti ini ya, ini kan dalam kondisi ta'assub dan taklid ya, benar nggak? Jadi katakan nanti ada tuh sebagian kelompok mazhab, ada sebagian mazhab ya yang tadi dibilang lam tablugh minas sa'ah wal intishar. Kalau kalian tahu atau kalian pernah baca di sana ya ada juga pada saat itu mazhab lain yang tidak sampai kepada kita di masa sekarang. Jadi yang masyhurnya itu kan kalau yang kita tahu cuma mazhab 4, benar nggak? Ya, benar. Lakin hunaka aidan yakni mazhab fiqhi التي حصل بها المجتهد المطلق في ذلك العصر. لو عرفتم هناك يعني الفقيه اسمه الإمام الأوزاعي وأيضا الإمام الليثي, الإمام سفيان بن ابن عيينة ya, Sufyan bin Sufyan al-Laitsi Ibnu Uyainah wa At-Tabari wa Az-Zahiri. Hazihi hiya minal mazahib al-fiqhiyah ya allati lam tahsul ilaina, allati lam tablugh yani anifan al-fursah min as-sa'a wal intishar. Hatta dha'at ya, dha'at quwwatu hadhihi al-mazahib al-fiqhiyah. Fi dzalikal asr wa lam tahsul hazihi al-afkar ila yauminal an ya. Lakin nanti kata nazar tuh ya fi maktabah FDI ya, hunaka kitab Fiqhul Auza'i. Ya, kalau ada yang pernah belum pernah ya. Belum ada yang pernah ke FDI ya, ke perpus FDI. Ya, di sana ada tuh literaturnya sampai ya ke kita, artinya ada begitu tentang fikih Al-Auza'i ya. Ini masukan untuk kalian ketika ingin membahas nanti deskripsi ya, kalau yang ngambil jurusan syariah itu nanti muqaronah memazahibnya, jangan 4 mazhab aja ya, boleh tuh pakai membandingkan katakan ulama mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Zahiriyah atau Al-Laitsi, Al-Auza'i begitu ya. Tapi harus dipastikan dulu referensinya ada atau tidak gitu literaturnya. Mungkin bisa dicari di Maktabah Syamilah. Ada yang udah pernah nemu belum di Maktabah Syamilah? Fiqhul Auza'i sama fiqhu Zahiri pasti ada ya? Ada ya Haidar? Maktabah Syamilah ada nggak? Fikih Zahiriyah. Ada kali saja, saya belum pernah Ya, nyari. ada juga nanti fikih Syiah. Nah, bisa itu dijadikan pembanding. Oke, next, yuk. Yuk, next. Yang Qasim Milak Ismail ya. Ya, bagian siapa nih? Mana Ustaz? Oke, ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Juhudul fuqaha at-tasyri'iyah fi hadzal asr. Nah, jadi peran para fuqaha tasyri', para fuqaha pada bidang syariah, pada bidang pembuatan peran atau upaya? Peran atau upaya? Upaya para ahli fikih di bidang syariah. Nah, pada periode ini yanqasimu hadzal asru bi'atibari juhudil ulama fi majal at-tasyri' ala qismain. Nah, bayin juhudul fuqaha tasyri'iyah fil qismil awal. Jadi kan tadi kan kebagi 2 ya. Jadi menurut peran para fikih periode ini atau era ini terbagi kepada 2. Nah, bagian pertama
يبتدئ من أول هذا العصر القرن السابع من الهجري وينتهي بأوائل القرن العاشر الهجري. Itu kenapa Fikri nge-lag ya? Halo, Amanda, itu kenapa Fikri? Nge-lag ya? Ya Ustazah, sepertinya Ustazah. Oke, bisa dihandle Rehan? Sudah, wifi-nya jelek saja di sini. Di mana tuh? Di sini. Oh iya, Fikri sama ini ya? Sama Haidar ya? Di Darsun? Iya, Dar? Haidar? Ya saja, kenapa? Fikri sama Haidar di Darsun? Sudah. Itu Fikri kenapa itunya? Apa jaringannya? Wifi-nya mungkin jelek saja. Ya udah pindah ke tempat Haidar tuh. Ayo cepat. Loh, ini nih teknis-teknis begini yang bikin lama nih. Ayo cepat Fikri. Udah bisa belum? Halo. Saja. Ya, ayo cepat ya. Nah, jadi di sini Ane menghadirkan perbandingan antara periode sebelum periode ini Al-Asr As-Sabiq sama periode ini. Nah, yang pertama karena ulama Al-Asr As-Sabiq yajtahiduna fi istikhraji ilalil ahkam. Nah, jadi para ulama di periode sebelum ini mereka itu berijtihad dan mengeluarkan di abad keempat, abad kelima nih, Fikri nih, ya. Juhud fikihnya apa? Juhud tasyri'iyahnya apa? Nah, di abad keempat kelima ini juhudul fuqaha itu berijtihad dalam mengeluarkan ilat-ilat hukum. Yang pertama, wastinbatul qawaid, dan mengambil istinbat kaidah, wa tarjih baina ara'il a'immah, dan mengutamakan mentarjih antara pendapat-pendapat para imam. Wa ghairu dzalika mimma kana lahu atharuhu ala numul fiqhi al-islami wa izdihari. Nah, dan kegiatan lain atau usaha lain, peranan lain yang dimana berdampak pada perkembangan fikih Islam dan masa kejayaannya. Ma murad minat tarjih? Akhdhur rajih minal marjuh. Baik. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini juhudnya masih signifikan nih ya. Ya, ketimbang juhud yang di sebelahnya. Oke. Sebelahnya gimana? Nah, sebelahnya di era ini, jadi di abad ke-7 sampai awal 10, amal ulama hadzal asri yasuduhum at-taqlidu al-mutlaqu. Ulama pada abad ini mereka didominasi oleh taklid mutlak. Oke. Watatasarrufu himmatuhum an talammusil Watansorif. Watataghayyar himmatuhum raghbatuhum. Watansarifu himmatuhum an talammusil ilal. Terus mereka, himmah mereka, semangat mereka itu lebih condong kepada apa sih? Bukan, tansarif himmatuhum antalamusil ilal. Tadi kan sebelumnya kan taklil ya, taklil ahkam. Nah, periode yang sekarang ini malah tidak demikian gitu. Mereka rogbahnya itu tansarif gitu. Apa tuh? Berpaling ya. Berpaling ya. Dari yang tadi taklil ahkam, kemudian dari tadi istihad dengan tarjih, ya kepada apa tansarif? Ilal hifzi wal iktifai bil
Bil mawjud. Itu maksudnya itu tansorif ke situ. Nah, gitu ya. Oh iya. Bisa Ya. dipahami? Terus. Nah, wa qatasarat juhuduhum ala ta'lif wa tahrir wa fi halil ibarat wa tarakib. Lalu upaya mereka itu terbatas pada pengarangan kitab. Ta'lif ngarang ya? Ta'lif pengarang. Menyusun. Menyusun. Ya bukan ta'lif ya. Kalau ngarang bagus dong. Bikin buku tandingan. Ya enggak? Tapi kalau ta'lif di sini apa maksudnya? Menyusun, mengumpulkan gitu ya. Iya. Nah, terus tahrir apa tahrir? Tahrir sama sudah, menyusun juga. Bukan, tahrir itu menyeleksi. Menyeleksi. Ya, terus. Wa fi halil ibarat wa tarakib, dan menganalisa penjelasan para ulama atau ibarah-ibarahnya serta tulisan atau susunan dari qaul yang ada saat itu. Kitab-kitab sebelumnya. Terus wa anshaghala an-nasu bil alfad an lubbil ilm wa jauhari. Nah, orang-orang itu sibuk untuk orang-orang maksudnya ini ulama mustahid di zaman itu. Dan para mustahid di zaman itu sibuk untuk memecahkan suatu ilmu serta esensinya. Wa qad naha aghlabuhum manhal ikhtisar. Naha apa mayoritas maha itu insorofa sama. Berubah sih. Insorofa berpaling. Mu'zamul fuqaha zalikal asar. Mayoritas ila maza. Kepada membuat kesimpulan. Membuat mukhtasar gitu ya. Mukhtasar. Terus ila apa? Jam'il furu'. Al-masail al-furu'iyah maksudnya. Al-katsirah. Terus wajib al-furu' al-katsirah min fi ibarat. Nah, terus dampak dari peran pada era ini itu apa? Kadul bukan peran, upaya. Usaha. Ya. Usaha dari para fuqaha ini apa? Nah, yang pertama itu kadul adhan. Lelahnya pikiran sudah. Pikiran menjadi lelah. Terus pasti ada istiadat, rusaknya bakat, kecakapan. Wa mautul mawahib, hilangnya kemampuan. Wal malakat sama. Wasorul faqih hafidun faqat. Dan faqih atau ahli fikih di zaman ini kualitasnya berubah atau jadi sekedar menghafal saja. Oke. Jelas ya, terdapat perbedaan ya yang signifikan antara apa tuh? Juhud ulama fil asri Rabi wal Khamis ma'a juhudi al-fuqaha ya fi awail qarni sabi ila al-qarni al-ashir. Hunaka farqun ba'id. Ya, idza kana fi al-asri as-sabiq najid wa nanzur anna juhdahum hadza yani yumkinun an naqul yakni as'ab ya. Ta'lil ahkam itu kan agak sulit ya menemukan ilat ya dari pendapat ulama atau imam ya, pendapat imam, dicari ilatnya gitu, dikulitin gitu kan, terus distimbatkan kaidah-kaidah hukum yang dicetuskan oleh para imamnya, kemudian ditarjih ya. Ketimbang yang di sebelah sininya nih, itu al-hifzu wal iktifa bil mawjud gitu kan. Upayanya itu seputar taklif, menyusun, kemudian diseleksi, kemudian dibikin ikhtisar. Ya itu lebih ashal, benar nggak? Lebih ashal ya ketimbang yang upaya yang dilakukan oleh ulama sebelumnya. Oke, terus ada lagi? Halo? Qism tsani sudah. Oke, ya, silakan. Nah, qism tsani wa yabtadi'u min awail al-qarni al-ashir al-hijri wa yastamiru ila al-an. Nah, bagian kedua itu dimulai pada awal
abad ke-10 Hijriah dan berlanjut hingga sekarang. Wa kanat juhudul fuqaha'u fihi munhasiratan fi dirasatil kutub allati allafat fil qismil awal min hadal asri. Nah, pada bagian kedua ini upaya para ulama fikih, para ahli fikih terbatas pada pengkajian kitab-kitab yang disusun pada bagian awal di era ini. Wa qata'u sillatahum bil kutub an-nafisa al-mu'allafa fil asr rabi wal khamis. Dan para ahli fikih, para fuqaha pada zaman ini juga mereka memutus hubungan dengan kitab-kitab, dengan karya-karya yang monumental yang pernah disusun pada periode keempat dan kelima. Nah, wahyal kutub allati tughadzi ar-ruh. Dan kitab-kitab ini saking luar biasanya. Tughzi ar-ruh. Tughzi ar-ruh. Nah, dan kitab-kitab ini saking luar biasanya sampai diibaratkan seperti ini, yaitu memberikan asupan bagi ruh. Wa tab'atsu al-himmah. Dan membangkitkan semangat. Okay. Wa tukharrij al-faqiha al-kamila. Dan menghasilkan seorang ahli fikih yang sempurna. Lihasani bayaniha wa salasati uslubiha wa suhulati ma'khadhiha. Nah, kenapa menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Nah, karena kitab-kitab pada era keempat dan kelima ini memiliki penjelasan yang baik. Lalu kata-katanya itu yang halus dan metodenya yang mudah. Terus? Nah, dampaknya waqad adda inqita'u sillat baina ulama'il amsar ila idkhalid du'fi 'ala al-ulum al-islamiyyah asy-syar'iyyah. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa para ahli fikih di zaman ini mereka memutus silaturahmi, memutus hubungan dengan kitab-kitab monumental. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah terjadinya putus hubungan yang terputus antara ulama Mesir ila idkhalid du'fi yang berdampak kepada ulama Mesir. Kembali dong. Al-Amsar emang di sini Mesir. Lupa ya? Mana Al-Amsar? Halo? Halo yang lain, tahu nggak? Al-Amsar jamun min Mesir, Lakin mana laisa Mesir bil Qahirah. Ada yang tahu? Daerah laisa saja. Iya, al-amkina, al-mudun. Nah, itu ya, Fikri. Al-Amsar huna laisa bimakna Mesir. Lakin al-amkina al-mudun. Nah, terus. Nah, ila idkhalid du'fi yang berdampak kepada lemahnya alal ulum al-islami asy-syar'iyyah. Yang berdampak pada lemahnya keilmuan Islam. Oke. Baik, ya. Baik, ya. Labud an tufarriq bainal masdar wal marja. Fi ahad ya'rif al-farq bainahuma? Al-masdar wal marja. Ada yang tahu? Kalau masdar itu apa? Kalau nanti kalau nulis skripsi, nah itu di bagian daftar pustaka nulisnya al-masadir wal maraji. Ya. Kalau masdar itu kitab primer. Halo, primer. Kalau maraji awil marja itu kitab setelah primer apa di bawahnya? Sekunder. Gitu ya. Kalau kita primer tuh contohnya kitab induknya ya, seperti Al-Um ya. Kemudian Ar-Risalah,
al-hujjah, terus al-muwatta, ya, al-kharraj, ya, itu bisa dikatakan al-masadir. Sementara al-marja itu kitab-kitab turunannya gitu. Kalau di kita sekarang tuh al-marja seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, Liwah Baz-Zuhaili, ada juga kitab apa namanya Al-Fiqh al-Mazhab Arba'ah. Siapa mualifnya? Ini makanannya anak FDI ini. Al-Fiqh al-Mazhab Arba'ah. Siapa pengarangnya? Hah? Al-Jazairi, ada kitab Fiqh Sunnah, pengarangnya siapa? Halo? Fiqh Sunnah siapa Fikih pengarangnya? Fik. Lam adri Ustazah. Oh, lam tadri. Fiqh Sunnah Said Sabiq, ya. Gitu ya, itu namanya maraji. Oke. Di sini dikatakan apa tadi? Qata'u silatahum bil kutub an-nafisah, ya, al-mu'allafah fil asri arabi wal khamis. Ya. Karena tadi bergumul ya, juhudnya itu tadi seputar ikhtisar, seputar taklif, tahrir gitu ya. Kemudian di sini tadi agak sedikit harusnya ditambahin tuh Fikri. Ada juga situ fokusnya membuat al-hawashi, membuat at-ta'liqat, takrirat gitu ya. Ya enggak? Mana Fikri? Oh iya saja, ada di Itu. mukarrarnya. Ada seperti itu tuh. Itu maksudnya apa? Fikri bisa jelasin? Itu yang jadi mereka tidak fokus kepada pengarangan kitab, cuman fokusnya kepada pembuatan hasyiah gitu, kayak syarah dari Itu kitab ya. yang udah ada. Betul. Bikin ikhtisar juga ya. Jadi ulama saat itu ya berjibaku ya, dalam arti juhudnya seputar itu. Ya, ini ada penyebabnya juga nih. Nah, apa penyebabnya? Ada tuh di situ. Lidhu'fi as-saliqah al-arabiyah indahum. Apa tuh dhu'fus saliqah al-arabiyah? Ada yang tahu? Ya, lemahnya apa watak Araban, artinya zauk Arabinya ini kurang gitu ya. Artinya di satu sisi ketika kita membaca ikhtisar ya, ketika kita membaca kitab-kitab mukhtasar, kitab hasyiah ya, kitab yang sudah ditahqiq, yang sudah ditaklik sama ulama-ulama kekinian, itu di satu sisi memudahkan ya, benar nggak? Untuk kita memahami kitab induk gitu kan. Ya, ketimbang kita langsung membaca kitab yang tadi masdarnya gitu ya. Di sisi lain juga positifnya bisa apa? Memperbanyak atau memperkaya khazanah keislaman. Benar apa benar? Nah, Benar saja. misalnya nanti Fikri nih, itu nggak jauh-jauh deh. Ustadz Mustakfirin ya, beliau baru-baru ini membuat modul ya, itu beliau membuat kitab apa namanya mungkin ikhtisar ya, itu di bidang hadis ya. Itu di satu sisi juga memperkaya ya khazanah keilmuan gitu. Ya, tapi di sisi lain tuh dikatakan apa memutus hubungan gitu ya. Qata'u silatahum bil kutub an-nafisah gitu ya. Artinya kalau kalian punya malakah ilmiahnya dan bisa memahami kitab induk, wah itu ahsan, afdal ya. Tapi ketika ingin mengkaji kitab-kitab hasyiah, kitab syarah, kitab ikhtisar, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya, yang penting ada apa namanya ada upaya untuk mendalami ilmu Islam di situ. Oke, next. Apa lagi? Asyharul fuqaha fi hadzal asr. Ana yumkinukum ya an taqra'u bi anfusikum ya. Oke. Ya safa badahu. Ada juga tasyrif fi hadzal asr. Gimana nih? Silakan. Singkat padat. Bagian siapa? Rehan. Ya, saya. Soal tadi bayin halat at-tashri' fi hadzal asr biikhtisar. At-tashri' fi hadzal asr. Karena syariat al-Islam yatasulkan karena syariat. Syariat wala kana. Karena tuh kan tipe kan. Karena li syariah. Oh, li syariah sih. Karena li syariah al-islamiyah. Karena li syariah al-islamiyah as-sultanul mutlaq. Salah juga nih ngetiknya nih. Mundu qiyamid daulah al-islamiyah
as-sultan. Nah, itu al-mutlaq. Nah, ini udah as-sultan lil mutlaq. Apa maksudnya as-sultan lil mutlaq? Tipu banget ini, kurang. Ya. Bisa diulangi bacanya, Rehan. Yang dari Muqarrar apa? Bahasatan sih. Ya, cepat. Karena mau diapain? Mau ditambahin? Udah baca aja. Rehan, baca aja, Rehan. Ya. Ya, saya lengkapi ya. Karena li syariah al-islamiyah, ya. Mundu qiyamid daulah al-islamiyah as-sultan al-mutlaq. Gitulah, gitu ya. Wala yufti, wala yaqdi. Lanjutin. La yufti wa la yaqdi wa la ya'mal illa biha hatta awail hadzal asr. Fa indama Wadi? Sampai situ wadi? Wadi nggak? Ya. Wadi saja. Oke, syariat Islam ya. Di awal masa datangnya Islam sampai berdirinya daulah-daulah Islam ya, daulah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah dan lain sebagainya itu punya kekuatan yang punya otoritas ya. Punya otoritas yang absolut ya, yang mutlak gitu. Sehingga fala yufti wala yaqdi wala ya'mal illa biha. Ya, tidak ada putusan fatwa, putusan qadha ya yang tidak bersumber dari hukum Islam itu. Paham? Ini di masa awal. Terus next. indama agoro Apa itu? apa ini saja. Ini nulis siapa nih? Ngantuk saya nulisnya. Yang nulis siapa? Rehan. Han. Ya saja. Yang nulis kamu ini. Ngantuk saya. Ngantuk. Ayo, apa di situ? Muqarrar. Hei. Siapa yang di depannya ada kitab Muqarrar? Boleh bantu share? Atau ceritain deh, poinnya apa nih? Rehan, ya cepat. Rehan. Halo. Adin. Halfia di Muqarrar? Halo, Kal Muqarrar? Nama saja. Ini kok Adin ini ya, saudara Anma Fikri ya? Enggak? Beda saja. Beda ya? Oh, kok mirip-mirip. Elin? Oh ya udah nih, silakan. Oke, sip, yuk. Di gedein dikit Halim. Oke, ya, sip. Ikra ya, Man. Ya, siapa tadi? Rehan. Yuk. Karena syariat al-islamiyah itu munzu qiyamid daulat al-islamiyah. Karena li syariah. Sebagai itu syariah banget ya tulisannya emang tuh. Li syariah. Karena li syariati al-islamiyah munzu qiyamid daulat al-islamiyah as-sultan lil mutlaq wala yufti wala yuqdi wala ya'mal illa biha fi jami'i majalat al-fiqh wa istamara dzalika as-sultan laha hatta wa'il hajar asar thumma akhadha nataqa yataquha yabiku bisababi muzahamati tashri'at al-wad'iyah laha wa indama agoro Tatar, Mongol Tatar at-tatar ala al-masyriq agoro, mana agoro? Apa tuh? Kira-kira kalau ada Mongol Tatar kira-kira ngapain? Menyerbu saja. Nyerang. Ya, al-masyriq terus al-masyriq wada ajen hiskan syari'ata samaha al-kasa yakumu biha fit tatar wa taraka ghairahum yakumu fihim
qadil Qadil qadiyun Qudat. qadil qudat bima yarahu min syariati aw min ghairiha. Oke, apa tuh maksudnya? Jadi at-tasyrif fi hadzal asr itu dimulai ketika penyerbuan Tatar ke Masyrik atas Dimulai perintahnya gimana? Nggak dimulai. Tadi kan dimulainya udah disebutin tuh. Oh, udah sih ya. Nah, ini nih kelanjutannya nih ya. Setelah tadi hukum Islam berjaya ya di masa-masa awal, kemudian sampai pada apa tuh? Datangnya Mongol Tatar ya. Ya, Terus ngapain tuh? di Masyrik diserbu sama atas perintahnya Genghis Khan gitu sih. Terus Genghis Khan ini menerapkan hukum atau syariah gitu ya, yang dinamakan sebagai Bukan kasah. syariah lah, hukum lah, Ya, undang-undang gitu hukum. maksudnya. Undang-undang namanya kasah. Yang Ntar mana kalau dibilang menetapkan syariah, nanti kita punya syariah Genghis Khan dong. hukum itu atau undang-undang itu dinamakan kasah, yang mana diterapkan di Tatar tadi ya. Yahkumu biha fi Tatar wa taraka ghairuhum. Yahkumu fihim qad yang mengatur segala hukum di sana gitu ya. Oke, terus ini masa keruntuhan Daulah Islamiyah ya. Ini Rehan udah baca belum nih ngomong-ngomong? Belum baca lagi sih. Nah, ini bagian Rehan ini. Iya sih. Rehan baca apaan? Baca yang ini saja, ikhtisar dong. Baca ikhtisar dong, ikhtisar mana? Yang tadi? Yang iya, paragraf awal. Oke, terus ya, coba secara singkat, silakan. Oke, secara singkat padat yuk. Yang Maza tafhamil qiraah ya Rehan. Halo? Tadi PPT-nya mana? Coba. Coba yang ditulis di PPT Rehan mana yang biar Rehan paham yang mau dijelaskan. Ini terakhir. Ada lagi nggak? Oh, segini doang. Rehan? Iya saja. Oke, silakan yuk. Singkat padat. Ayo dong. Jadi setelah tadi masa keruntuhannya masa-masa Islam itu di awal Daulah Utsmaniyah juga hukum Islam, antara hukum Islam dengan hukum yang lain itu bercampur ya. Jadi waqtalata al-madkhalah. Jadi selain yang hukum Islam itu karena Utsmaniyah ini sempat terpecah gitu ya. Jadi masuk yang al-madkhalah. Jadinya tercampur gitu hukum-hukum Islamnya dengan hukum madkhalah tadi. Yang menyebabkan lemahnya hukum Islam itu jadi lemah akhirnya sih. Oke, kelas? Obama ilhazal. Oke, jadi setelah masuknya bangsa Mongol, kemudian nanti berakhirnya masa Daulah Utsmaniyah ya, itu semakin banyak masuk unsur-unsur lain ya di luar Islam ya, dan ini mempengaruhi nih kepada taknin dan tasyriknya ya gitu ya, mempengaruhi perundang-undangan masyarakat Islam pada saat itu gitu. Sehingga tadi dibilang al-mudakhalah itu maksudnya ada intervensi dari pihak lain ya, di mana tadi mempengaruhi dalam pembuatan undang-undang yang awalnya ya syariat Islam itu punya otoritas tinggi, yang kesini semakin semakin berkurang ya, semakin berkurang dan pada akhirnya dikuasai dengan
apa namanya bukan dikuasai, didominasi ya oleh undang-undang at-tashri' al-wad'i. Tashri' wad'i itu apa? Ada yang tahu? Fatasya. Tashri' wad'i itu apa? Undang-undang buatan manusia ya. Ya. Khilaf minat tashri' al-ilahi. Seperti itu. Kayak di Indonesia aja, jangan jauh-jauh. Kita hukum pidananya apa undang-undangnya? Apakah diputuskan dengan hukum Islam? Tidak. Enggak, Tidak. Ustazah. Ya. Tapi dengan undang-undang warisan kolonial Belanda tuh, KU. Agama itu diputuskan dengan KHI tadi undang-undangnya. Seperti itu. Oke, langsung ke Hayatul Imam Asy-Syafi'i yuk. Singkat padat. Bisa di-share screen? Kelompoknya Vicky ya? Karena berkaitan dengan salah satu tugas UAS ya, saya minta ditayangkan sedikit biar nanti kawan-kawan nggak ngeblank gitu. Kira-kira nanti mau ngafalin imam yang mana nih, gitu kan? Nanti pilihannya boleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi 2 ya, pilihannya 2. Sudah dipahami belum tugas UASnya? Kita kan UAS minggu pertama nih, hari pertama. Jadi boleh nanti tugas UASnya boleh dikirim videonya ya, kalau sudah yang selesai hari ini silakan, dan batas akhirnya tanggal 21 itu. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi bikin 3 video, satu video durasinya maksimal 10 menit lah, atau boleh lebih juga ya. Itu tentang video pertama tentang at-tasyrif fi asri an-nubuwah. Yang kedua tentang imam mazhab ya, pilih 2, satu dari ahlul hadis, satu dari ahlul ra'yi, yang satu terserah bebas. Mau dari maudhu yang mana aja. Oke, tutup mata nggak videonya? Oke, Ustazah. Oke ya. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Biar saya nggak suzon ke kalian ya. Nah, saya mau Siap, suzon sudah terus ke siap. kalian ya. Khawatir nanti kok lancar amat gitu. Di sebelahnya ada PPT lain gitu kan. Ya. Insyaallah dimudahkan. Pakai bahasa Indo atau bahasa Arab, Ustazah? Arab dong. Ustazah, Woi. yang apa namanya? Kayak seandainya Imam Malik itu 10 menit gitu. Apa semuanya dalam 10 menit gitu. Ya, sebenarnya itu kan Setiap satu batasan video. ya. Sebenarnya itu kan batasan dari saya. Tapi kalau kalian mau maksimal terserah aja, nggak apa-apa. Nanti saya Tapi itu nilai. batas minimal ya, Ustazah? Ya. Ya 10 menit kecepatan apa kelambatan tuh? Kalau buat takalum. Lama banget Ustazah itu. 5 menit aja, Bu. Ya maksimal lah. Tadi kan saya bilang maksimal. Minimal 5 menit ya, Bu. 3 aja. Minimal 5 3. menit ngomong apaan? 5 menit baru nya aja. 5 menit udah lumayan, Bu, daripada 3 menit. 3 saya 3. Kalau yang ngomong Didin mah begitu. Kalau yang ngomong Didin begitu. Jangan dong, Din. Yang itu, Din. Yang lamaan, Din. Lamaan, Bu. Ngapalinnya capek. Aduh. Serah kalian lah. Pokoknya instruksi desa itu ya. Silakan di 5 menit ya, Bu. Minimal. Oke, maksimal 10 menit udah. Nggak usah ditawar ya. Latas aluan asya intub dalakum tasukum. Ayo. Oke, yuk. Silakan Imam Syafi'i, yuk. Silakan. Siapa nih? Marwa, Vicky, Nihaya, Sabna, Matursina. Oh, cewek semua ya. Nah, Ustazah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu minal firqah at-tasi'ah. Nabhasu fi an hayatil Imam Asy-Syafi'i. Namlik tisari waqt hayya nabda ila al-mabahas wa tuqaddimu lakum al-mutakallimah al-ula wa hiya ukhtuna Rani. Tafadhali. Aina Rani. Mana Rani? Insyaallah masalah kisah bakal Ustazah. Oh. Ya udah siapa aja lah. Ya cepetan. Nasabuhu wa huwa Muhammad bin. Sabna aja, Sabna, yuk. Mana Sabna? Hadir Ustazah. Ya cepat. Muhammad bin Idris. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ismuhu
wa huwa Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya berarti nasabnya nyambung sama nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di kakek yang keberapa? Itu berarti di Hashim. Di kakek yang ketujuh ya. Oke, lanjut. Abuhu Idris bin Abbas. Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Talib bin Abdi Manaf bin Qusay. Ummuhu Fatimah bintu Abdullah al-Asdiyah. Abna'uhu Abu Utsman wa Abu al-Hasan. Banatuhu Fatimah wa Zainab. Nash'atuhu qad nasha'a asy-Syafi'i yatiman fi hijri ummihi faqiran wa hafizu al-Qur'ana al-Karima wa huwa ibnu sab'in wattajaha ila istihfazi ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil istima'i wal kitabati wat tadwini wal hifdz. Beliau ini tumbuh yatim, berarti ayahnya sudah meninggal dan tinggal bersama ibunya dalam keadaan fakir. Beliau menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun dan beliau itu menghafal hadis-hadis Rasulullah dengan istima, dengan mendengarkan baik dan juga kitabah, menulis, tadwin dan juga hifdz menghafalnya. Wa hafiz. Jadi usia berapa? Usia berapa hafal Quran? 7. Usia berapa ngafal muwatta? 10. Kalau Raihan usia 7, usia 10 udah hafal apa? Raihan. Ya, kalau tadi di sebelah saya tanya udah pada hafal apa? Si Hanif bilang hafal lagu Ali katanya. Aduh. Oke, next. Wa hafiza al-Muwatta wa huwa ibnu Ashar. Thumma kharaja ila qabilati Hudzail fil badiyah ta'allama kalamaha wa akhadha tabi'aha wa kanat afshahal arabi. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun dan beliau pergi ke kabilah Hudzail di pedalaman untuk mempelajari bahasa mereka, orang-orang Hudzail, bahasa Arab mereka dan tabi'ah mereka. Nah, beliau Imam Asy-Syafi'i juga bukan Hudzail, berarti kabilah Hudzail itu termasuk dari Afsahal Arab, berarti bahasa Arabnya itu masih murni, masih bagus. Oke, sip. Next. Wa qad tatalamadza ala Muslim bin Khalid Az-Zanji al-Mufti Makkah hatta adzina lahu bil fatwa wa huwa ibnu 15. 15 tahun udah jadi mufti ya. Iya, umur. Terus. Iya. Tsumma rahala ila Malik bin Anas fa akhadha anhu al-Muwatta wa kana Malik madza? Yusni ala wahid wa waslihi wa hifdzil Muwatta wa huwa ibnu Ashar, masyaallah. Ya berarti beliau belajar ke Imam Malik juga bin Anas, terus mempelajari kitab Muwatta tersebut dari beliau langsung. Imam Syafi'i sebelum belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik bin Anas itu sudah hafal kitab Muwatta. Ya. Jadi harusnya kalian sebelum belajar kitab Tarikh Tashrih ya, Muqarrar harusnya udah hafal nih. Oke, ya. Lanjut. Amin dulu lah. Aina mata apa nih? Aina wa mata wulida wa tuwfiya. Tadi udah ya, wulida bi Gaza sanaka 150 Hijriyah. Fi nafsi sana tuwfiya fiha al-Imam Abu Hanifah. Idzan Imam Syafi'i lam yu'asir bi Imam Abi Hanifah. Tuwfiya fin di Misr ya. Sanaka ya Tainarba. Next. Next yuk. Laqabuhu. Tania laqabuhu wa kunyatuhu akhlaquhu wa fatanatuhu. Laqabuhu yakni Asy-Syafi'i wa Al-Muttalibi wal Makki. Kunyatuhu Abu Abdullah, akhlaquhu at-tawadu wal karam masakha wal wara wal ibadah adl al-hasu ala talibil ilm. Fatanatuhu kana yahfazu al-Qur'an wa huwa ibnu 7 sinina wa kana fasihan
ماهرا ورحالا وحفظ المعطى وهو ابن 15 سنة ويفتي وهو ابن 15 سنة. Ya, seperti Oke, yang tadi ya. Oke, next. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumayyazatuhu fil fiqhi wa tana'ul ulama'i alaihi. Mumayyazatuhu fil fiqhi wa makanatuhu fi. Wa thalithul a'immati arba'ati inda ahli sunnati wal jama'ati. Wa sahibul madhabi asy-Syafi'i fil fiqhi al-islami. Wa mu'assisu ilmi usulul fiqhi huwa sayyidus sada al-ma'ruf fi Ini Vicky jaringannya ini ya, suka putus-putus ya, Ki? Vicky? Halo? Aduh, nge-lag nih. Vicky? Putus, Ki, Vicky. Putus. Aduh. Sayang banget nih. Oke, sorry. Tuh kan keluar ya. Oke, Zahrudin, baca Din. Sana'ul ulama. Kalau saya baca lama, Bu. Nggak apa-apa, cepetan. Sebaris saja. Yang mana, Bu? Tuh, sana'ul ulama alaihi. Sana'ul ulama alaihi. Karena Syafi'i. Karena Syafi'i akfihun nasu fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah. Hujatun sabitan makmunan. Katsirul hadis. Terus. Qala Ahmad bin Hambal ma'araftu nasikhul hadis min mansukhihi hatta jalastu Syafi'i. Oke. Kifayah. Ya, kifayah. Ini diantara sana'ul ulama alaihi ya. Ya. Jadi sampai Imam Ahmad bin Hambal bilang saya nggak paham tuh tentang ilmu nasikh mansukh dalam hadis ya, sampai dia berguru kepada Imam Syafi'i. Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Oke, next. Ya. Nah, mihnatuhu. Bagian siapa nih? Ana, Ustazah. Oke, yuk cepat. Vicky belum gabung ya, Vicky? Belum, Ustazah. Oke, ya, Tursina. Ya, cepat Tursina. Bismillahirrahmanirrahim. Mihnatuhu asdaqu wasfin wa adaqqu ta'birin li aslil mihnati allati ta'rudu lahal Imam Syafi'i. Jadi cobaan yang dialami Imam Syafi'i ini dari maqalahu tilmizu al-anjab al-Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikatakan Ahmad al-Hambal inda mas'alahu ba'dun nas, ketika ditanyakan oleh sebagian manusia an sababi hujumi ba'di ahli ilmi alal imam, kenapa ada penyerangan sebagian ulama itu kepada Imam Syafi'i. Id qala laqad manallahu alaina bihi. Allah telah memberkati kita dengan itu. Laqad kunna ta'allamna kalamal qaum wa kataba kutubuhum hatta qadama alaina. Ketika Imam Syafi'i datang kepada kami, falamma sami'na kalamahu, kami mendengar perkataannya, wa alimna annahu a'lamu min ghairihi, bahwa ia lebih mengetahui daripada selainnya, daripada rekan-rekannya. Wa qad jalasnahul ayyam wal layali, dan kami telah duduk dengannya siang dan malam, fa ma ra'aina minhu illa kullu khair. Jadi tidak ada daripadanya kami melihat semuanya adalah kebaikan. Wa alamu hukmallahi ta'ala anna rajula min ahli ilmi idza manahahu Allahu syai'an min ilmi. Jadi ketahuilah hukum Allah, katanya. Bahwa ahlul ilmi itu jika dia telah min ahli idza manahahu Allahu syai'an min ilmi, jika dia telah mengikuti sesuatu perintah dengan ilmu. Wahurimahu qurna'uhu ashkaluhu hasaduhu faramuhu, dan mereka itu sempat dengki bima laisa fihi, dengan apa yang tidak ada pada Imam Syafi'i tersebut. Wa ba'isat al-khaslah fi ahli ilmi. Jadi ujian seorang ahli ilmu ya, kalau sudah Allah berikan apa istilahnya anugerah keilmuan yang luar biasa ya, itu banyak
apa namanya hujatan ya, banyak yang dengki, banyak yang fitnah gitu ya. Nah, seperti juga dialami oleh Imam Syafi'i. Hatta Imam Syafi'i ini apa namanya asobahu bituhmatit tasyayyu lil alawiyin ya. Dikatakan di zaman Harun ar-Rasyid itu Imam Syafi'i dapat fitnahan apa namanya Syiah ya, dia dianggap Syiah ya. Padahal maksudnya Syiah di situ oleh Imam Syafi'i beliau cinta ahlul bait begitu. Ya, kita juga Syiah ya enggak? Iya. Semua pada cinta ahlul bait enggak? Iya. Ya. Nahnu Syiah min haitsu hubbina ila ahlil bait. Ya, wala ghaira gitu ya. Tapi kalau udah terkait ajarannya enggak lah. Oke, next ya. Next. Syuyukhu Syuyukhu bisa dibaca sendiri ya. Iya. Jadi ya, gurunya Imam Syafi'i tersebar tuh dari Makkah, Madinah, terus mana lagi? Yuk. Yaman. Yaman, apalagi Irak. tuh? Oke. Ada Irak. Oke, ya next. Next. Itu ada Yaman, ada Irak. Oke, lanjut. Ada ashabuhu juga dari dari Yaman, dari Irak juga, dari bisa dibaca ya. Ya. Oke, next yuk. Ashabuhu, syuyukhuhu, ashabuhu, mana lagi? Ashabuhu dibaca ashabuhu. Oke, bisa dibaca sendiri. Langsung musannafatuhu. Musannafatuhu. Oke, silakan. Musannafatuhu apa aja? Ini belum bergeser nih. Ahamul kitabi alati alafat fi mazhabi Syafi'iyah wa nasaba ila Syafi'i nafsihi ya. Awalan kitabul hujjah, kitabul risalah, kitabul wa musnad Syafi'i. Ya, kitab Al-Hujjah ini kitab Qaulul Qadim, apa isinya Qaulul Qadim atau Qaulul Jadid? Ada yang tahu? Al-Hujjah. Ada yang tahu? Qaulul Qadim. Ya, kitab Al-Hujjah ini isinya adalah Qaulul Qadim di Imam Syafi'i. Kitab Risalah, kitab apa nih? Fikih apa usul fikih? Halo? Justina. Usulul fikih. Risalah usul fikih. Kitab Al-Um, kitab fikih, kitab usul fikih. Usul. Kitab Al-Um. Fikih. Fikih. Ini nggak ada yang tahu nih. Kitab Al-Um isinya apa tuh, Adin? Qaulul Qadim apa Qaulul Jadid? Qaulul Qadim. Tadi yang Qadim kan Al-Hujjah. Berarti kalau Al-Um Qaulul Jadid. Gitu ya, ingetin ya. Nah, sama Musnad Syafi'i. Oke, next. Nah, ini musannafat banyak juga ya. Iya. Ya, oke, bisa dibaca sendiri. Next. Yuk. Apalagi Adilatul Ahkam. Ya, apa aja tuh Adilatul Ahkamnya, silakan. Adilatul inda Syafi'i Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Istaqo Syafi'i tahu min khamsati masadir wa qad nasu 'alaiha fi kitabihil wa huwa qala al-ilmu tabaqatun syatta al-ula al-kitab wa sunnah idza thabatat thumma thaniyya al-ijma'u fi ma laysa fihi kitabun wala sunnatun. Fasalitu ayyaqula ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Farabi'atu ikhtilafu ashabin nabi idzalika. Qamatu al-qiyasu ala ba'di tabaqat wa la yusar ila syai'in wal kitab wa sunnah. Wa huma mawjudani wa inna ma yukhadul ilmu min a'la. Pada intinya apa yang dibuat hujjah itu ada 5, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Udah itu ya, mafhum ya? Apakah Imam Syafi'i beristidlal dengan istihsan, Vicky? Kenapa tidak? Karena apa? Enggak semua yang dianggap kita baik itu juga bagus. Apa? Hukumnya itu enggak bisa gitu sadarinya. Ya, Imam Syafi'i bilang, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik suatu hukum dan dijadikan hukum ya, pendapatnya itu, maka dia telah syara'a, syar'an jadidan. Makanya beliau juga membuat salah satu kitab judulnya Ibtalul Istihsan ya. Ini untuk menyanggah ya argumen dari ulama Hanafiyah ya yang beristidlal dengan istihsan. Nanti bisa dibaca di kitab usul fiqh tuh, nanti pelajaran usul fiqh dipelajari. Oke, next. Apa lagi? Syarul Bilad, bisa dibaca sendiri ya. Salah satunya ada Indonesia nggak di situ? Di sini sih nggak ada. Harusnya ada nih, orang di buku Muqarrar ada tuh di situ. Tapi adanya ya? Adanya Kita Jawa ini. Muqarrar ada loh. Aduh. Oke, next.
Udah, Ustazah. Oh, udah. Oke, langsung ke Ahmad bin Hambal. Yuk, singkat padat. Ini ada Nasid ya? Ada Yusron ya? Aduh, ini Yusron kemana kemarin gak hadir nih? Si Nasid. Oke, langsung ya cepat. Ahmad bin Hambal. Siapa sekarang? Saya, Ustaz. Oke, digedein coba. Di full screen. Ya, langsung. Ahmad bin Hambal. Siapa? Ismuhu? وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي ولد رضي الله عنه ببغداد سنة 164 هجري. Beliau ada Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shibani Al-Muruzi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Baghdad. Al-Marwazi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Baghdad tahun 164. Wahwa Arabi an-nasab min jiha ummihi wa abih. Dan beliau keturunan Arab dari jiha ibunya dan ayahnya. Idh yantahiyani ila qabilah Shiban. Dan diakhiri ke kabilah Shiban. Wahia kabilah Rabi'iyah Adnaniyah. Shiban. Dan itu suku Rabi'iyah Adnaniyah. Taltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Nizar. Oke. Sorry saya cut. Udah jelas ya nasabnya ya? Oke. Next, yuk. Nasyatuhu ada di sini juga? Iya, di sini semua, Ustaz. Halim. Oh, ya udah ya. Yuk, silakan. Mata walid Taufi juga. Ya, cepat. Taltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Nizar, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nizar. Al-Imam Asy-Syahir Al-Jalil al-munfarid fi zamanihi bighayat al-wara' wal-zahad wal-mubraz ala aqran bihifdz sunnah nabawiyyah wa dhaba anha wa jama' citatiha. Imam yang terkenal terhormat pada zamannya dengan kesalehannya dan ketakwaannya, dan dibedakan dengan rekan-rekannya dengan menghafal sunnah nabawiyah, mempertahankannya dan mengumpulkannya. Fakana imam fil hadis thiqah thabatan wara'an zahidan. Beliau imam di hadis, amanah, tabah dan saleh dan zuhud. Waqad faqa ahla zamanihi fi ma'rifah madhahib as-sahabah wat tabi'in. Dan ia melampaui orang-orang pada masanya dalam pengetahuan madhab sahabat dan tabi'in. تلقي الفقه على الشافعي في بغداد وروى ونقل عنه ولازمه حتى حفظ مذهبه ثم استقل عنه وأصبح صاحب مذهب خاص. Beliau menerima fikih dari Imam Syafi'i di Baghdad dan meriwayatkannya. ونقل عنه ولازمه حتى حفظ مذهبه, dan mengikutinya sampai hafal madhabnya. ثم استقل عنه وأصبح صاحب مذهب خاص, sampai ia memiliki madhab khusus. Waqad amtaz bi hifdz sunnah wa jam'uha wal ittiba' anha, dan ia terkenal menghafal sunnah dan mengumpulkannya dan membelanya. Wa an al-aqidah dajjal mutakallimin, dan dari akidah juga dajjal mutakallimin, melawan mutakallimin. Waqad ajma'u ala imamatihi fil hadits wal athar, dan mereka menyetujui kepemimpinannya di hadis dan athar. وقد توفي في 12 ربيع الأول سنة 241 Hijri ودفن di Baghdad, dan beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijri dan dikubur di Baghdad. Oke, next. Good. Laqabuhu al-Imam Ahmad bin Hanbal, kunyatu Abu Abdullah, akhlaquhu hafiza qawi wa'iya, الصبر والجلد، النزاهة، الإخلاص، الهبة مع الثقة المطلقة به. فطنته إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، وإمام في السنة. استمر أستاذ. Okay, next. نتكلم اللي بعده نزول الكفلي. يا نزول الكفلي cepat. مميزاته في الفقه هناك اثنان. الأول شهد العلماء في الزمان الماضي أن أحمد bin Hanbal yahlu manzilatahu fid din wal ilmi bil hadis wal fiqhi. Jadi yang pertama itu ulama terdahulu itu melihat bahwasanya Ahmad bin Hanbal itu tidak memiliki gelar di dalam agama, ilmu pengetahuan hadis dan juga fikih.
Kemudian yang kedua, Maksudnya apa itu? Maksudnya apa tuh? Kok gitu? Yakhlu. manzilatahu fid din. Kok nggak memiliki kedudukan dalam ilmu Jadi- agama? Hah? Maksudnya nggak mengakui gitu? Ada ulama yang tidak mengakui keilmuan Ahmad bin Hambal? Tawaduk mungkin Ustazah. Kok pernyataannya kayak gitu? Itu dapat dari mana? Udah dari kitab Muqarrar? Nah, Ustazah. Enggak ini ya? Enggak kurang ngutipnya. Oke, sambil dicari yang sebelahnya, silakan baca. Kemudian yang kedua, qad tabara katsirun minal ulama'i annahu rajulun hadisun la fiqhun. Wa hadza kama qala Ibnu Jarir At-Tibri wa huwa aktsaru istimal al-hadis fi istinbat At-Tabari. Wa huwa aktsaru istimal al-hadis fi istinbatil hukmi. Oke. Jadi Ittafaqna anna Ahmad bin Hambal yakni min ulama'i ahlil hadis wala ra'i ahli hadis. Oke. Ya, langsung bawahnya. Ahamul asbab allati ja'alat ittiba mazhab al-Hanabilah qalilaini hunaka salasa. Al-awwal kan al-Hanabilah yatashaddaduna kullat tashaddud fil istimsaki bima ja'a fil furu' al-fiqhiyah. Jadi para al-Hanabilah itu mereka itu terlalu keras dalam menggunakan ataupun memegang apa-apa yang datang dari furu' fikih, dari cabang-cabang fikih. Apa maksudnya? Jadi mereka itu tidak terlalu percaya gitu saja terhadap apa-apa yang datang dari furu' fikih. Jadi orang itu percaya ke usul aja saja, terlalu memegangnya ke al-usul al-fiqhiyah. Jauh banget Karena al-Hanabilah yatashaddadun kullat tashaddud fil istimsak bima ja'a fil furu' al-fiqhiyah. Oh, kebalik berarti. Iya, kita kan fikih itu kan ada yang ranahnya usuli, ada yang beda, ada yang furu'. Ya, kalau yang usuli kan jelas tuh yang terkait dengan ibadah, ubudiyah ya, jumlah rakaat sholat dan lain sebagainya ya, zakat dan puasa juga. Kalau ini yang masalah-masalah furu', justru Hanabilah ini mutasyaddid gitu, ta'assub gitu. Ya, artinya hal-hal yang sifatnya khilafiyah, tapi mereka nggak meyakini itu khilafiyah, jadi saklek gitu, maksudnya seperti itu. Ya, jadi misalnya ya, katakan misalnya kunut ya, itu kan ikhtilaf, tapi menurut mereka kunut wajib gitu, itu malah mutasyaddid jadinya jatuhnya kan, padahal ada Imam Syafi'i atau siapa saya lupa ketika dia ke Mesir ya, atau kemana yang ketika sholat itu di wilayah itu tidak wajib kunut, nah beliau ngikut ke imam yang tidak kunut, nah gitu kan. Ya, yang kedua apa? Ta'assub Hanabilah atba'al imam apa nih? Ta'assub juga ya kepada siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Halo? Kayaknya bukan itu. Coba apa tuh asbab kilat ashab? Saya tambahin ya. Di antaranya kenapa pengikut mazhab Ahmad bin Hambal ini sedikit ya? Karena mereka ta'assubnya tadi, contohnya mereka anti musik ya. Ketika mendengar ada pagelaran musik itu langsung diobrak-abrik gitu. Ya, seperti itu. Kemudian juga mereka la yataqarrabuna ilal hukam gitu ya. Wa la yuhibbunal wilayah. Nah, apa maksudnya? Mereka tidak merapat kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Kalau kalian ingat di semester 1 tuh ada belajar apa? PKN ya. Ada tuh hubungan agama dan negara. Masih ingat nggak? Ya, agama butuh negara dalam hal negara butuh agama dalam hal apa? Dalam hal moral, etika. Ya. Negara butuh agama dalam hal moral dan etikanya. Ya. Artinya support moral etika itu didapat dari agama. Sementara agama butuh negara dalam hal apa? Legitimasi, legalisasi gitu ya. Sosialisasi. Katakan mazhab Syafi'i ini lestari atau populer di Indonesia karena apa? Karena mayoritas mungkin pemimpin kita ya bermazhab Syafi'iyah gitu kan. Sehingga memiliki posisi ya di masyarakat. Nah, kemudian satu lagi pendukung Imam Ahmad bin Hambal ini apa?
dikatakan, oh tadi yang ta'assub Hanabilah itu, iya, artinya, bentar. Ini di sini tadi mihnahnya ada nggak? Mihnahnya udah belum? Belum ya? Belum, Ustazah. Nggak Belum. ada. Bentar, ini saya koreksi ya. Ini yang tadi dibaca Zulkifli salah tuh, karena memang salah kutipannya. Masa syahida al-ulama fi zaman apa tadi? Bukan itu. Kalau kalian mau baca halaman 155, itu syahidalahu bi'uluwi manzilatihi fiddin. Ya. Ya, malah ini kan namanya pujian, ya, atau keistimewaan ya. Jadi nanti silakan dikoreksi, bisa dilihat halaman 155. Oke, selanjutnya apa? Ada lagi? Sana'ul ulama alaihi. Coba baca satu, Zul. Qala Ibrahim al-Harabi. Zulkifli. Ya. Qala Ibrahim al-Harabi, ra'aitu Ahmad ka'annallah qad jama'alahu ilmul awwalin wal akhirin. Apa maksudnya? Ibrahim al-Harabi itu berkata bahwasanya dia melihat Ahmad itu sebagaimana Allah menyatukan ilmu dunia ulama dan di masa akhirat. awal, ilmu para ulama di masa awal dengan ilmu para ulama di masa akhir, itu maksudnya. Terus Imam Syafi'i juga bilang, ya, ketika keluar dari Baghdad, ya dia nggak menemui satu sosok pun yang takwanya dan kemampuan fikihnya yang melebihi Ahmad bin Hambal. Itu di antara sana'ul ulama alaihi. Yang lain bisa dibaca ya. Oke, mana lagi? Mihnatuhu wa zuhur hizbihi. Apa di sini singkatnya? Singkat padat. Mihnatuhu. Oke, terakhir ini ya. Mihnatuhu apa? Bagian siapa nih? Rahman. Oke, silakan. Apa Rahman? Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan mihnatuhu atau cobaan yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Waqad tuliba minhu ay yaqula anna al-Qur'an makhluq wa huwa yara anna al-Qur'an kalamullahi wa kalamuhu ta'ala qadim. Beliau pernah diminta untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dan kalam Allah itu qadim. Jadi berbeda dari pendapatnya beliau. Thumma waqala Bashr al-Hafi qama Ahmad maqam al-anbiya qad tudawilatuhu arba'atu minal khulafa'i bid-dharra'i taratan wa bis-sarra'i ukhra wa huwa mu'tasim bi rabbih. Kemudian Basyrul Hafi pernah mengatakan bahwasanya Imam Ahmad itu seperti berada pada makam para nabi. Beliau pernah didebat atau berdiskusi dengan 4 orang khalifah, baik itu dengan perlakuan yang buruk dan perlakuan yang baik, tetapi beliau tetap berpegang teguh dengan Tuhannya. Tanawalahul ma'mun wal mu'tasim wal miftaq bid-darbi wal habsi wa ba'dihim bil ikhafati wal irhabi fama taraka dinahu li syai'in min dzalik. Beliau pernah diperlakukan oleh Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim dan Miftaq itu dengan pemukulan dan pemenjaraan, dengan ketakutan dan teror, tetapi beliau tidak meninggalkan agama beliau atau berpegang teguh dengan agama beliau walaupun diperlakukan demikian. Dengan pemahaman yang tadi Al-Qur'an ghair makhluk. Dengan pemahaman tersebut. Ya, karena kan di masa Al-Ma'mun Al-Mu'tasim itu kan ya pemahaman yang tersebar paham Mu'tazilah ya. Gitu ya. Nah, sementara tadi Al-Qur'an makhluk itu kan salah satu ajaran dari Mu'tazilah ya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal dipaksa untuk mengakui itu, beliau tidak mau sehingga dipenjara, disiksa dan lain sebagainya. Nah, tapi berikutnya fi ayamil mutawakkil diperlakukan sebaliknya ya. Mendapatkan apa di situ? Takrim, ta'zim ya. Wastud dunya ila akhirih. Oke? Bisa dipahami ya? Terus yang bawah lagi apa? Siapa Rahman? Bawahnya lagi apa? Enggak, yang tadi tuh, yang bawahnya lagi. Apa Rahman? Tentang apa itu? Beliau dituduh tentang mengatakan itu tajsim hulul ya. Tajsim hulul tuh artinya apa? Maksudnya contohnya apa? Misalnya yadullahi maghlula itu
apakah betul tangan Allah itu seperti tangan makhluk, gitu kan? Itu ada dipelajari di ilmu tauhid. Udah belajar ilmu tauhid belum nih? Belum ya? Belum. Semester ini belum sudah. Ya, oke deh. Oke deh ya, kita cukupkan ya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, waktunya sudah lewat lama nih, mohon maaf. Ya, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Syukran ala ihtimamikum wa husni mutaba'atikum. Astaghfirukum jami'an nuqsan wal khata'. Nahtatimul hamdalah.